saya. Kalau Bapak ini minta maaf sudah terlambat Pak, oleh karena berapa kali kalau saya mengamati setiap demo, kelakuan Polri ini sangat-sangat biadab, sangat-sangat kejam, sangat-sangat zalim, tidak manusia, tidak memanusiakan manusia, ya. Tidak pernah melindungi masyarakat, tidak pernah melindungi rakyatnya untuk mengeluarkan aspirasi minta keadilan. Ya, lebih-lebih yang demo di anggota DPR ya Pak ya. Anggota DPR itu tuh Pak kerjanya ngantuk, tidur, tengkar, rebutan korupsi, tapi gajinya dinaikkan. Rakyat kecil, rakyat yang dinaikkan pajak, sudah tentu dong Pak, semua harga pangan naik. Ini yang sangat mengelirukan oleh karena rakyat sudah bangkit. Yang saya pertanyakan Pak, memang didikan gemblengan di kepolisian memang begitu kah Pak? Harus mengajar mati-matian pendemo rakyat kecil. Saya melihat memang tidak ada keadilan di negara ini. Ya. Pendemo itu bukan koruptor Pak. Bukan maling bajingan Pak. Bukan pemalsu dokumen, bukan pemalsu ijazah Pak. Yang seharusnya yang dipukuli, yang dikelindes, ditabrak mobil itu adalah koruptor. Itu sangat mengelirukan didikan dari Polri. Ya. Sangat mengelirukan Pak. Tidak memanusiakan manusia sama sekali. Tapi di setiap kepolisian tulisannya, kepolisian melindungi masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang korupsi, yang memalsu dokumen, yang memalsu ijazah. Itu yang harus saya pertanyakan. Setiap demo rakyat kecil ditandangi, dikaplok, dihajar mati-matian. Yang kasus ini Mas Afan, driver ojol, langsung ditabrak mati. Kenapa di kepolisian banyak mengayomi koruptor, mengayomi para bajingan, mengayomi para mafia tanah? Kenapa tidak ngayomi rakyat masyarakat yang betul? Di mana letak keimanan jenengan-jenengan semua? Di mana letak kejujuran jenengan seorang Polri? Di mana letak amanah sebagai Polri? Ya saya amati memang begitu. Di sarjana hukum, kan mayoritas di kepolisian sarjana hukum, di pengadilan sarjana hukum, di KPK sarjana hukum. Di situ sarangnya mafia korupsi. Katanya belajar sampai sarjana hukum ya, mengkaji tentang undang-undang KUHP. Tapi kalau saya amati, saya melihat undang-undang KUHP kok ada di duit Pak. Walaupun bajingan, walaupun korupsi, walaupun mafia, kalau bisa bayar di kepolisian bisa dilindungi. Ya. Tapi memang ada sih polisi yang jujur dan amanah. Tapi kebanyakan dimutasi yang jauh, di pelosok, dipecat, diancam. Apakah didikan Polri itu seperti itu? Harus melindungi koruptor. Seharusnya koruptor Pak, yang dikelindes mobil, ditabrak mobil, dikaploki. Bukan rakyat kecil, bukan masyarakat kecil yang tidak berdaya. Rakyat kecil memang diperas habis-habisan, dinaikkan pajak terus. Naik BPN sudah pasti barang itu semua naik Pak. Memang merasa keberatan. Lebih-lebih kita sebagai single parent ya, single mom, mencari nafkah sendiri. Ya of course lah. Sudah tentu kita merasa keberatan sama sekali. Jangankan yang single mom, yang suami istri itu
Masih banyak cari pinjaman, pinjam sana, pinjam sini. Ya. Oleh karena kadang anaknya banyak untuk bayar ini, bayar itu, ya. Tidak mencukupi. Tapi kenapa tiganya itu loh, pemerintah tidak ambil kebijakan nih gitu loh. Tidak menyesuaikan. Kenapa para pejabat dinaikkan, anggota DPR dinaikkan, tapi rakyat dinaikkan pajak? Ini yang terbebani, Pak. Ya sudah pasti rakyat bangkit, rakyat marah. Tapi kenapa disemprot matanya setiap demo? Bukan sekali ini aja, Pak, demo itu berkali-kali. Kalau saya melihat, saya amati, memang begitu kejam, begitu zalim anggota Polri. Tidak ada kemanusiaan sama sekali. Akhlaknya bejat, moralnya bejat. Lebih bagus akhlaknya TNI, termasuk penyelamat. Apakah didikan gemblengan dari Polri memang begitu, Pak? Harus rakyat yang tidak ada duit harus ditendangi, ditonjoki, ditendangi, begitu ya. Sebab apa? Kasus-kasus yang ada, laporan kalau orang miskin tidak diusut sampai habis. Tapi kalau koruptor, walaupun sudah digeledah KPK, sudah terbukti macet, tidak diusut sampai tuntas. Seperti mana saya orang Jawa Timur, ya Pak. Gubernur saya seperti ini, Khofifah. Katanya orang dari Pondokan mengerti tentang hukum agama. Tapi berapa kali korupsi, berapa kali digeledah KPK. Sudah terbukti, tapi tidak diusut sampai tuntas. Bahkan belum dipenjara lagi. Sekarang apa? Apakah ini tradisi Indonesia? Kepolisian bisa disogok, KPK bisa disogok, hakim bisa disogok. Apakah Indonesia ini mengajarkan untuk makan harta haram? Oleh karena sangat sulit, sangat sukar untuk mencari orang yang jujur dan amanah, yang takut dengan Allah, yang takut dengan CCTV akhirat, yaitu malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV akhirat, takut dengan waktu disumpah dengan Al-Quran. Soalnya memang bobroknya di sini kepolisian, ya, instansi kepolisian. Banyak sarjana hukum yang begitu. Gemblengan agama itu minim, Kak, Pak. Tidak diajarkan kejujuran, amanah gitu, Kak, Pak. Tapi kenapa kalau pencuri sepeda motor, pencuri kayu dihajar mati-matian? Korupsi yang triliunan, kenapa tidak dihajar? Ya. Apakah kalau ada pelajaran agama, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak diamalkan? Ya seperti mana Gubernur Jawa Timur seperti gitu. Seolah-olah mempermainkan hukum agama, mempermainkan selawatan, mempermainkan dalil. Oleh karena berapa kali korupsi juga tidak. Ya, gitu. Seharusnya sudah masuk lama di penjara. Kenapa saya menyinggung juga sampai gubernur? Oleh karena saya orang Jawa Timur, orang Mojokerto. Apakah tidak ada pelajaran agama Islam di kepolisian, sehingga tidak memanusiakan manusia, tidak memprioritaskan rakyat kecil yang demo? Itu bukan maling, Pak, bukan koruptor, Pak, bukan pemalsu sertifikat, bukan pemalsu ijazah, Pak. Kenapa dikaplok, dihajar, bahkan ini yang ditabrak Mas Afan ini? Semoga husnul khotimah, semoga Polri diberi azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang besar. Jangan sampai harus diketia TNI. Mudah-mudahan keluarganya seperti itu, dapat azab yang besar diperlakukan orang seperti itu, cepat ataupun